Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ani di channel Olisa Istiqomah yang membahas tentang anxiety, panic attack, terus hipokondria, terus yang kayak gitu-gitulah, ketakutan-ketakutan yang disebabkan oleh adanya penyakit di dalam diri kita gitu. Kalau aku sih punya penyakit asam lambung, GERD yang kayak gitu-gitu deh gitu kan. Nah, jadi aku akan membicarakan tentang hal-hal yang seperti ini sesuai dengan pengalaman aku ya. Jadi kalau kamu merasa pengalamannya sama dengan aku ya silahkan diikutin. Tapi kalau kamu merasa bahwa ini kayaknya nggak sama nih, gimana ya terserah kamu gitu ya. Karena wasilah kesembuhan seseorang tuh datangnya beda-beda. Di video kali ini aku spesial banget mau berbicara mengupas tentang kelayangan ya. Ini masih banyak banget nih yang ngomongin tentang aduh kak aku kelayangan gitu-gitulah pokoknya. Baik di komentar-komentar di YouTube maupun di komentar di DM aku ya yang ada di Instagram ya. Kalian boleh follow Instagram aku @ani.olisa bukan underscore ya, apa ya underscore ya tuh istiqomah, nanti aku taruh di deskripsinya ya, oke. Nah jadi di video kali ini aku akan membahas tentang kelayangan, bener-bener tentang kelayangan. Jadi buat kamu yang mau tahu ya di sini aja. Jadi guys, sebenarnya video-video tentang kelayangan itu aku udah berkali-kali bikin gitu loh. Jadi mungkin kamu males scroll ke bawah video aku atau apa ya, terserah deh ya. Pokoknya kali ini aku bener-bener akan mengupas tentang kelayangan gitu. Buat kamu aja ya, oke. Jadi gini, kelayangan itu kalau mau ditanya tentang sensasi fisiknya, kelayangan itu kan kayak kita tuh kayak sempoyongan gitu ya. Jalan tuh kayak kita sempoyongan gitu, kayak gimana sih kalau jalan tuh kayak dihembus-hembus angin gitu kan gitu loh, atau kayak kamu tuh sedang berada di atas kapal laut yang lagi tertimpa ombak gitu kan atau ketika kamu lagi mungkin bisa dianalogikan pada saat mungkin gempa bumi atau apa gitu kan, bikin pusing gitu, bikin kelayangan kayak gitu kan gitu loh. Tapi yang pasti kelayangan ini membuat kamu jadi seperti kayak nggak ada di dunia ini, nggak ada berpijak di dunia gitu loh, kayak ada sesuatu yang nggak enak banget gitu. Nah, jadi kelayangan ini guys ada dua. Jadi satu bisa datang dari memang sensasi tubuh, yang kedua bisa juga dari sensasi ketakutan atau anxiety. Jadi buat kamu yang kelayangannya itu kalau memang kamu udah punya penyakit ya, penyakit-penyakit di tubuh ya, kayak misalnya penyakit kayak aku tuh asam lambung gitu kan ya, asam lambung. Nah, kalau aku udah telat makan tuh biasanya tuh ya mulai kelayangan gitu loh. Atau misalnya aku nggak kelayangan tadinya, terus aku makan tapi udah waktunya tuh udah lewat gitu loh, terus aku makan, itu biasanya juga akan timbul si kelayangan gitu loh. Nah itu kalau sensasi dari yang misalnya dari tubuh yang kamu tuh makannya telat gitu kan. Atau bisa jadi juga karena yang kedua, karena tubuh kamu tuh karena kamu punya penyakit anxiety disorder, yaitu jadi kamu suka berpikir yang kecemasannya tinggi banget gitu kan. Kadang-kadang berpikir mati lah, berpikir inilah, berpikir itu gitu kan. Jadi pikiran kamu tuh kadang-kadang seharian tuh horor aja gitu kan. Nah, sedangkan pada saat otak kita berpikir, kita akan membutuhkan banyak energi, say. Jadi energi itu malah lebih berat daripada kalau kita olahraga gitu loh. Jadi kalau olahraga tuh paling cuma kita membutuhkan berapa kalori, tapi pada saat kita berpikir itu akan membutuhkan lebih banyak kalori guys. Walaupun padahal otak kita kan kecil aja gitu ya, dan itu nggak membutuhkan kamu nggak lari, nggak apa gitulah, nggak ada kegiatan fisik, tapi kamu ternyata energi kamu tuh terkuras gitu loh. Apalagi kalau kamu timbang badan, kok timbangan gue makin lama makin turun, makin lama makin turun. Kamu tuh nggak sadar bahwa sebenarnya yang membuat kamu timbangannya turun, yang membuat kamu kurus, yang membuat kamu kekurangan vitamin adalah karena kamu terlalu banyak berpikir, sehingga energi kamu terkuras gitu kan. Pada saat kamu terlalu banyak berpikir, terus kamu jadi malas makan tuh biasanya gitu loh. Sama aja kayak orang lagi kecewa gitu kan, misalnya nilainya jelek, atau misalnya dia udah berharap masuk universitas negeri ternyata nggak masuk gitu loh, sementara dia berpikir bahwa aduh gua kan punya kesulitan ekonomi misalnya gitu kan, kayak gitu ya kan, ternyata wah nggak lulus, akhirnya dia kecewa, males makan, apa mikir terus kayak gitu tuh ya kan. Atau ya buat kamu yang lagi misalnya patah hati gitu lagi punya masalah-masalah rumah tangga misalnya seperti itu kan gitu loh. Nah jadi kamu kekurangan vitamin karena kenapa, karena kamu gizinya tuh terlalu kekurangan gizi, karena energi kamu tuh bener-bener diserap banget oleh kamu berpikir terlalu terlalu aktif gitu loh. Jadi energi kamu tuh terkuras gitu loh. Nah
pada saat itu kamu malas makan dan lain-lain, ya udah jadi kamu akhirnya kekurangan gizi gitu loh. Jadi kalau menurut aku, kalau ini caranya adalah ya kamu sering-seringnya makan, ya kan setiap 4 jam sekali makan, atau kamu juga boleh ditambah dengan vitamin-vitamin. Ada kalsium, ada vitamin kalsium, zinc, magnesium, itu ya kamu cocok tuh buat kamu tuh, ya kan. Kalau buat kamu yang kekurangan, yang merasa makanannya itu kayaknya kurang gitu loh. Terus apalagi kalau kamu punya penyakit, misalnya penyakit asam lambung, sehingga penyerapan energi, penyerapan gizi di tubuh kamu tuh jadi kan nggak bagus juga kan, karena diambilin sama si asam lambung ini gitu kan. Nah kamu boleh tuh ditambah dengan vitamin. Tapi kalau aku sih saran ya, cari vitamin yang kalsiumnya tuh nggak terlalu tinggi gitu loh. Karena kalau aku ada merek tertentu yang pada saat aku lihat kalsiumnya tinggi, ya jadi pencetus asam lambung juga. Itu buat aku ya. Kalau buat kamu nggak seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena aku juga dari dulu nggak mau bilang jangan makan ini, jangan makan itu, karena setiap orang tuh beda-beda gitu loh. Ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Kayak aku makan buah nggak mau terlalu heboh. Karena kenapa? Karena ternyata aku buah apa aja kayaknya nggak cocok, kecuali alpukat. Yang aku pikir tuh begitu gitu, yang aku cobain tuh begitu. Kayaknya makan melon kambuh, makan pepaya kambuh gitu, giran makan alpukat nggak kambuh gitu. Makanya tapi ada juga orang mungkin yang makan pepaya bisa, makan melon bisa gitu. Bisa jadi seperti itu gitu loh. Jadi pokoknya kamu coba-coba aja ya. Pokoknya setiap 4 jam kamu makan ditambah dengan vitamin, supaya kamu tidak merasakan kekurangan kekurangan energi di dalam tubuh kamu, sehingga tidak menciptakan si keleyengan itu ada di diri kamu. Lalu juga bisa terjadi karena kamu kurang gula di dalam darah kamu gitu loh ya. Karena itu salah satunya karena kamu terlalu aktif mikir, terus lupa makan, terus ya pikiran itu yang kayak tadi aku bilang terlalu banyak menyerap energi, sehingga ya gula di dalam darah kamu tuh kurang, sehingga bisa jadi menyebabkan keleyangan juga gitu. Dehidrasi guys, ini yang paling bahaya banget gitu loh. Dehidrasi itu karena kamu kekurangan air ya gitu loh. Aku nggak ngomongin teh, aku nggak ngomongin kopi, aku nggak ngomongin soda. Apalagi soda nih pantang banget kalau buat aku yang asam lambung ya, soda gitu. Yang kayak gitu aku nggak ngomongin itu ya, aku ngomongin air putih gitu loh. Kalau bisa kamu minum air putih sehari ya seperti anjuran dokter gitu ya, 2 liter sehari sebisa mungkin gitu loh, sebisa mungkin. Jadi kalau 2 liter sehari berarti kan itu sekitar 2000 mili ya. Kamu bagi aja, misalnya kamu aku nggak bisa nih minum langsung 1 liter apa segala macam, nggak apa-apa. Yang penting kamu bagi, misalnya dalam 2 jam kamu berarti minum 200 mili, berarti 200 mili kan itu kan sekitar 1 gelas kayak gini kan. Jadi kamu setiap 2 jam minum 200 mili, setiap 2 jam 200 mili gitu kan, nggak terlalu membuat kamu enek gitu kan, kayak gitu bisa jadi. Jadi dehidrasi juga bisa guys. Dehidrasi bisa bikin otak kamu juga jadi nggak bisa mikir gitu loh. Makanya ada iklannya kan, aqua dulu gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi dehidrasi, air itu sangat penting banget, apalagi 80% dalam tubuh kita itu kan air gitu. Jadi bisa jadi itu salah satu masalah dari diri kamu, masalah fisik kamu adalah karena kamu dehidrasi, kekurangan air putih, sehingga kamu membuat kamu jadi keleyengan gitu. Lalu yang lainnya, penyebab lainnya adalah kamu males. Kamu males guys, kamu tuh gara-gara kamu ketakutan atau gimana mungkin gitu ya, jadinya kamu jadi kebanyakan tidur gitu loh, kebanyakan kamu nonton, main gadget atau segala macam gitu. Itu jangan biasain guys kayak gitu. Karena kenapa? Karena kalau kamu kurang olahraga, kalau badan kamu kurang bergerak, otomatis peredaran darah kamu tuh nggak bagus gitu loh. Karena kalau udah nggak bagus ya otomatis kamu jadi gini, olahraga itu menimbulkan, mencetuskan hormon bahagia gitu loh, hormon happy di dalam diri kamu gitu loh. Jadi kalau kamu olahraga, selain peredaran darah kamu baik, terus kamu juga happy gitu loh. Jadi jangan kebanyakan main gadget guys, nggak bagus juga gitu loh, nggak bagus juga. Mata kamu juga jadi nggak bagus gitu kan. Terus juga otak kamu jadi jadi kamu jadi kayak melihara ketakutan gitu. Apalagi kalau kamu nge-browsing, akhirnya kan kamu kan jadi waktu kamu terbuang sia-sia gitu kan. Belum tentu juga penyakitnya seperti itu gitu loh. Jadi lebih baik kamu pergi ke dokter guys, pergi ke dokter. Jangan anti banget sama dokter. Aku sih kasih tahu jangan anti banget sama dokter, tapi juga jangan belanja dokter gitu loh. Kalau dibilang misalnya nih kamu, aduh gue deg-degan, aduh begini, aduh begitu, ke dokter EKG sekali nggak apa-apa gitu kan. Terus 2-3 bulan kemudian curiga lagi, udah coba lagi di EKG, ternyata nggak apa-apa lagi, ya udah gitu loh. Berarti kamu nggak usah EKG lagi. Itu sih menurut aku seperti itu gitu kan. Jadi kalau dokter bilang kamu fine aja, kamu cuma punya
asam lambung misalnya, atau kamu cuma punya GERD, itu adalah penyakit yang tidak berbahaya guys. Itu penyakit yang sangat tidak berbahaya. Jadi kamu nggak perlu terus-terusan belanja dokter gitu loh, terus-terusan sayang duitnya gitu kan, terus sayang waktu kamu gitu loh, terus kamu juga jadi memanjakan otak kamu gitu loh. Otak kamu nggak kamu asah untuk berani, nggak kamu asah untuk menerima semua keadaan kamu, tidak kamu asah untuk menerima untuk pasrah kepada Allah. Kamu tidak asah sebagai misalnya gini, aduh gue keliengan atau apa gitu, terus kamu yang jadi nggak pasrah gitu loh. Kamu jadi menggunakan pikiran kamu secara manusia aja, akhirnya kamu cara berpikirnya tuh pendek banget guys gitu loh. Karena kalau kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri tanpa kita mengandalkan Allah, itu akhirnya pendek banget, cara berpikir kamu sangat pendek gitu loh. Jadi jangan terus-terusan dokter terus gitu. Kamu juga harus fight gitu dalam diri kamu, menerima penyakit ini, menerima semua sensasi-sensasi ini. Kamu harus fight gitu loh. Dan itu nggak bisa sekali dua kali, itu nggak bisa instan, karena aku udah ngerasain. Oke, jadi kamu nanti jangan nanya lagi ya gitu loh. Ini solusinya gimana? Aku tadi udah kasih tahu. Kalau kamu telat makan, itu akan kelingan. Berarti kamu makan 4 jam sekali, jangan telat. Jadi kalau kamu telat ya akhirnya terjadi kelingan, ya udah biasa aja, nggak usah dipikirin gitu kan. Dan yang kedua adalah kurang vitamin gitu loh. Kayak tadi kan aku udah bilang, kamu kebanyakan mikir, akhirnya energi kamu terkuras, akhirnya begini begitu. Yang tadi ya, terus jadi kamu cara solusinya apa? Ya kamu minum vitamin gitu loh. Kalsium, magnesium, zinc, itu vitamin yang bagus banget. Nah, terus kamu kurang gula, darah kamu kurang gula, itu juga tadi ya, karena cara kamu berpikir itu terlalu aktif sehingga membuat ya itu tadi, pikiran kamu memakan energi itu kan dari glukosa juga kan gitu. Berarti kamu ya itu bisa jadi karena kurang gula dalam darah kamu. Terus dehidrasi berarti kamu kurang air, berarti minum gitu aja. Kemungkinan dehidrasi berarti oh ya udah, kalau gue begini, oh gue mungkin tadi makan udah bener kok, oh gue masih begini juga, mungkin kurang vitamin, atau mungkin kok gue masih gini juga, oh mungkin kamu dehidrasi, minum, oh mungkin kamu kurang gula darah, berarti kamu misalnya minum teh manis gitu loh. Kalau misalnya kurang gula darah dan lain-lain gitu ya. Terus kurangin gadget, berarti kamu jangan kebanyakan tiduran di rumah, berarti kamu ke olahraga gitu loh. Lakukan hal yang kamu suka gitu ya. Oke, nah yang ini nih yang agak-agak sebenarnya kamu mungkin nggak menyadari gitu loh. Ini adalah tentang psikosomatis. Nah guys, jadi kelingan itu bisa juga terjadi karena sensasi psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah jadi kita punya penyakit fisik yang diperparah oleh mental kita gitu, diperparah oleh kondisi mental kita yang yang labil gitu loh. Mungkin kamu juga pernah punya untold story, maksudnya mungkin kamu punya rahasia-rahasia. Itu biasanya orang yang punya banyak rahasia tuh yang bisa punya kondisi mental yang gak baik. Aku juga dulu gitu tuh, kayaknya punya banyak rahasia di dalam tubuh, di dalam pikiran aku, sehingga aku sering banget berpikiran negatif. Karena kan aku tipe orang yang kalau ada masalah tuh harus diselesaikan. Tapi kalau harus diselesaikan pun aku terlalu memikirkan sesuatu itu dari hal yang paling terburuk gitu. Aku sering banget berpikiran seperti itu gitu loh. Terus juga ya ada rahasia-rahasia yang nggak bisa aku ungkap. Misalnya ada masalah apa gitu. Cuma kalau aku pengen ngomong kok kayaknya malu ya gitu loh. Kalau aku pengen ngomong kok kayaknya gimana. Akhirnya aku tidak bisa berinteraksi gitu loh. Akhirnya aku tidak bisa bertukar pikiran gitu dengan orang lain yang akhirnya aku pikir-pikirin terus gitu. Nah itu kurang baik juga gitu, bisa jadi karena itu. Nah di saat kamu kelayangan itu, kamu akan ada perasaan ketakutan gitu ya. Akhirnya kayak takut mati, aduh gue kenapa nih gitu kan. Terus mulai merinding gitu kan. Terus jantungnya jadi mulai berdebar gitu. Akhirnya karena kamu biarkan rasa ketakutan itu, akhirnya kamu masuk ke dalam fase panic attack gitu. Kayak alarm panik kamu tuh jadi jadi kayak di gitu. Kayak dipencet gitu, akhirnya kamu masuk ke fase panic attack. Jadi pas kamu panic attack itu kan adrenalin kamu itu kan naik gitu loh, adrenalin naik. Makanya itu ada yang namanya sensasi dari kaki tuh naik ke atas gitu tuh. Aku dulu tuh paling takut, paling panik kalau udah ada sensasi yang seperti itu gitu loh. Kayak aku pengen ya kita kan tipe orang yang harus menyelesaikan segala sesuatu gitu ya, biasanya orang yang seperti itu. Terus aku yang apa yang harus gue lakukan, lari yang nggak mungkin gitu, lari nggak menyelesaikan masalah gitu kan. Terus mau ngadu kayak orang nggak percaya kayak gitu kan gitu. Jadi
semakin kita takut, nah kita akan berada di situasi panic attack gitu loh. Solusinya gimana? Solusinya kalau pada saat kamu merasa seperti itu, kamu yakinkan pada diri kamu bahwa enggak ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa gitu. Kamu terima rasa kelayangan itu dan enggak ini enggak apa-apa, ini enggak apa-apa gitu. Dan guys, kamu jangan takut karena yang namanya panic attack itu nanti dia akan berlalu guys. Jadi si adrenalin yang keluar energi itu gitu loh, itu akan terserap kembali sama tubuh. Nah, kamu akan tenang gitu loh. Kalau kamu segera bisa tenang, segera kamu bisa pasrah, itu akan cepet gitu selesainya sebenarnya. Tapi kalau kamu nggak bisa pasrah, kamu malah makin ketakutan, itu biasanya bisa sampai 20 menitan tuh kamu kayak gitu. Walaupun akhirnya nanti akan tenang, pasti akan tenang gitu loh. Karena panic attack itu tidak berbahaya, tidak akan membuat kamu mati gitu loh. Panic attack kayak apa sih rasanya? Ya itu kayak jantung deg-degan, ya kan. Terus apa namanya, pandangan kamu jadi bisa kayak kabur-kabur gitu kan. Terus merinding, terus apalagi jadi kamu kayak nggak nafsu ngapa-ngapain gitu, kayak tegang aja terus gitu kan. Kayak gimana sih, kamu nggak sadar bahwa sebenarnya kamu tuh badan kamu tuh satu badan tegang semua, darah masuk ke otot semua, sehingga kalau ada orang yang ngelihat kamu dalam keadaan panik attack itu pasti kelihatannya kamu tuh pucet banget, putih gitu, badan muka kamu tuh sampai putih gitu. Karena kenapa? Karena darahnya di otot gitu loh. Jadi kamu juga nggak sadar bahwa mungkin kalau suatu saat ya jangan sampai ketemu macan ya gitu. Kalau kamu berada dalam situasi yang ya amit-amit gitu kan, misalnya ada yang nyopet gitu kan, tiba-tiba kamu lagi begini, handphone kamu diambil kan, kamu kaget gitu. Kamu sebenarnya nggak sadar, sebenarnya kamu berada dalam fase itu gitu loh, panic attack itu gitu loh, kaget apa segala macam, ngelihat macan tiba-tiba ada di depan muka kamu, itu kan bikin kita jadi takut gitu kan. Ya itu terjadi panik gitu loh. Jadi ya itu darah masuk ke otot, kamu kelihatan pucet, terus kayak bisa terjadi dengan tangan yang keringetan gitu. Itu semuanya fase panic attack dan itu pasti akan berlalu guys, kamu nggak usah takut. Memang gejala kelayangan ini bisa sama dengan gejala lambung guys. Jadi kalau lambung kamu juga bermasalah dalam artian kamu salah makan, atau kamu terlambat makan, atau misalnya kamu terlalu banyak berpikir akhirnya lambung kamu, asam lambungnya naik gitu. Itu jadi bisa jadi kelayangan juga gitu loh. Jadi tuh aku keluar alhamdulillah. Jadi kelayangan ini bisa terjadi karena si psikosomatis, bisa juga terjadi karena si lambung gitu. Kalau psikosomatis misalnya kamu terima berita yang menakutkan, atau ya itu banyak yang ngomongin masalah burung lah gitu kan, burung, ada bunyi burung takut gitu kan, ada bunyi ini takut, bunyi itu takut gitu kan. Nah itu tuh gejala psikosomatis tuh, akhirnya kamu kelayangan, bisa jadi seperti itu. Atau misalnya terjadi karena memang si lambung kamu ada masalah gitu. Nah jadi akhirnya salah satu sensasi lambung itu kan ya kadang-kadang kuping berdenging gitu kan, terus keliengan, terus kayak kayak leher kecekek gitu, kayak gitu-gitulah kalau asam lambung lagi tinggi gitu ya. Terus kayak ada rasa asam di mulut gitu kan gitu. Terus salah satunya ya keliengan gitu. Nah jadi itu bisa jadi karena psikosomatis, bisa jadi juga karena lambung gitu. Tapi pada dasarnya dua-duanya nggak ada masalah guys, tidak ada masalah. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah maksudnya ya pasti ada rasa takut mati gitu ya. Aku juga pernah seperti itu gitu. Cuma yakinkan dalam diri kamu bahwa enggak, ini nggak apa-apa, enggak, ini nggak apa-apa gitu. Kamu yakinkan bahwa udah pernah kan? Kamu udah pernah kelayangan kan? Udah pernah jatuh belum? Jujur, udah pernah jatuh belum? Gitu loh. Udah pernah pingsan apa belum? Belum kan? Udah sering kan kelayangan tapi belum pernah pingsan kan? Emang itu nggak akan pingsan guys. Itu nggak akan jatuh, percaya sama aku, karena aku udah pernah. Ya, kalau aku belum pernah gitu kan, ya mungkin kamu bisa ngomong aku tuh cuma sekedar omdo gitu ya. Atau misalnya kenapa kamu nggak percaya sama dokter? Karena kamu di dalam pikiran kamu udah berpikir gini, dokter itu kan tahu sesuatu by book gitu ya, karena dia udah mempelajari sehingga dia bisa ngerti gitu. Padahal dia belum pernah berada dalam fase kelayangan itu gitu kan. Nah kalau aku kan pernah gitu loh, aku udah pernah, aku udah tahu. Jadi aku pun alhamdulillah sampai sekarang belum pernah pingsan gitu, dengan izin Allah gitu ya, belum pernah pingsan, belum pernah jatuh gitu loh. Sampai sekarang ini aku sensasi kelayangan itu udah sangat jarang. Kadang-kadang pernah datang tapi aku udah tahu bahwa itu nggak apa-apa, ya udah gitu loh. Udah sangat jarang, udah jarang banget gitu loh, jarang banget.
Nah, buat kamu yang punya penyakit anxiety gitu ya, psikosomatis kayak gitu-gitu ya, kamu ada bagusnya juga bukan ada bagusnya, bagus banget kamu untuk mengkonsumsi si vitamin B kompleks. Karena vitamin B kompleks itu recommended banget deh dari dokter gitu ya. Karena itu memang buat vitamin orang yang kelelahan mental kayak kita gitu. Jadi isi-isinya tuh yang membuat mental kita supaya relax lah gitu loh, si B kompleks ini, supaya kamu juga bagus buat nafsu makan kayak gitu-gitu. Beli B kompleks ya, itu bagus banget. Oke, tadi sebenarnya dari semua omongan-omongan aku udah kasih solusi ya. Soalnya kamu suka masih nanya sih, Kak, keliengan solusinya apa? Nah, tadi aku udah kasih tahu nih, ini solusinya ini solusinya ini solusinya ini gitu ya. Jadi mohon kamu kalau nonton video aku sabar dan sadar gitu loh. Harus kamu menyadari kata-kata aku gitu loh. Aku bilang begini, itu begini, ini begini. Kamu jalanin gitu, jalanin apa yang udah pernah aku jalanin, karena yang aku kasih tahu ini sesuai dengan pengalaman-pengalaman aku gitu loh. Bahkan aku sekarang udah banyak yang lupa juga pengalaman aku. Jadi aku mesti recall sebenarnya nih. Aku sampai tulis di sini gitu. Kadang-kadang aku kalau udah ngomong jadi lupa sendiri gitu loh, apa ya. Pas udah selesai videonya, tadi gue lupa ngomong ini, tadi gue lupa ngomong itu gitu loh. Nih sampai aku tulis gitu loh supaya nggak lupa lagi. Karena kalau aku recall tanpa tulisan tuh kadang-kadang tadi pas udah selesai video lupa gue gini-gini. Nah gitu. Nah sekarang salah satunya adalah salah tiga. Jadi guys, kamu harus bisa masa bodoh guys. Kamu harus bisa masa bodoh. Kamu harus yakinkan kepada diri kamu bahwa kamu harus percaya bahwa diri kamu sehat tanpa proof gitu loh. Tanpa proof maksudnya tanpa bukti bahwa kamu sehat gitu loh. Karena semua ini adalah masalah kamu adalah pikiran. Jadi otak kita ini bego guys. Otak kita ini bego banget. Kita nggak tahu sebenarnya, otak kita ini nggak tahu bahwa sebenarnya kayak kita ketawa terus bener-bener ngelihat sesuatu yang lucu atau enggak, itu otak nggak tahu guys gitu loh. Jadi kamu masa bodohin aja semua yang ada sensasi di dalam diri kamu, itu masa bodohin aja, nggak usah kamu pikir-pikirin gitu loh. Jadi pada saat kamu keliengan, ini aku ngomongin masalah keliengan ya, karena bener-bener di video ini kan aku ngomongin keliengan. Jadi kalau kamu merasa diri kamu keliengan, kamu masa bodohin aja gitu. Kagak usah dipikirin, nggak usah dimaknai gitu loh, bahwa dimaknai bahwa aduh jangan-jangan ini gue mau mati. Nah itu yang maksud aku dimaknai, jangan-jangan mau mati, jangan-jangan mau pingsan, jangan-jangan mau jatuh, jangan dimaknai gitu loh. Kalau aku ya dulu ya, kalau merasa aku keliengan, aku maknai dengan oh gue lagi kurang olahraga nih, nah aku pergi olahraga. Jadi mungkin orang aneh ya, sebenarnya aku dulu sering banget olahraga karena aku keliengan. Aku terima semua rasa keliengan itu, dan aku memaknai keliengan itu sebagai aku kurang olahraga gitu loh. Bahkan pada saat aku lari aku begini nih, set gitu tuh. Aku lari pelan-pelan aja ya gitu, yang gak usah lari kenceng-kenceng gitu. Kayak gitu. Jadi berusaha jadikan keliengan itu sebagai sesuatu yang tidak ada kamu maknai gitu loh. Masa bodohin aja gitu. Nah terus yang kedua bisa juga afirmasi gitu ya. Tadi masa bodoh udah bagus banget gitu kan. Yang kedua kamu bisa afirmasi diri kamu. Afirmasi itu kan kata-kata bagus ya, kata-kata positif ke dalam diri kamu gitu loh. Jadi pada saat kamu keliengan terus ada rasa yang namanya aduh jangan-jangan mau mati, jangan-jangan mau pingsan, jangan-jangan mau jatuh gitu-gitu ya. Solusinya adalah kamu bilang ke diri kamu, enggak, gue enggak apa-apa. Enggak apa-apa, gue enggak akan jatuh, gue enggak akan pingsan. Kan kemarin gue juga udah keliengan. Kemarin bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Kemarin gue nggak jatuh, kemarin gue nggak pingsan, kenapa gue jatuh dan pingsan sekarang? Enggak, gue nggak apa-apa kok gitu. Kamu kalau perlu lihat lihat kaki kamu. Gue yakin kaki gue bisa menopang diri gue. Nggak ada masalah, gue nggak akan jatuh, gue nggak akan pingsan. Gue sehat, gue kuat. Jadi ngomong aja gitu sama diri sendiri gitu. Afirmasi diri kamu, ngomong sendiri ke diri kamu gitu loh. Misalnya bagusnya sih kamu ngomong kedengeran sama kuping kamu ya, bagusnya gitu loh. Jadi kalau kamu merasa diri kamu keliengan ya, kamu bisa cari tempat yang mungkin agak sepi-sepi gitu kan, terus kamu ngomong sama diri kamu gitu. Jadi kadang orang yang nggak ngerti kan nanti dikira kita kayak orang apa gitu kan, padahal enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau orang yang udah sangat mengerti banget, kita tuh biasa banget ngomong sama diri kita sendiri, tuh biasa banget gitu loh, biasa banget. Kalau kamu jangan merasa diri kamu gila, beda sama orang gila. Kalau orang gila tuh ngomong sendiri di jalanan, telanjang apa segala macam, dia nggak pusing gitu loh. Nah itu namanya orang gila ya, astagfirullahaladzim, semoga mereka diberikan kesehatan ya gitu loh. Ada juga yang asal nyebrang sendirian, asal apa, nah kayak gitu. Nah kalau kita kan mengafirmasi diri kita, ngomong sama diri kita sendiri, ngomong menguatkan diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena sebenarnya otak kita bego guys, dia nggak tahu kita itu ngelihat apa, kita itu bagaimana, enggak, dia nggak tahu. Dia pokoknya jadi pada saat kita ketakutan, pada saat kita gimana, afirmasi aja diri kita sendiri, ngomong sendiri ke dalam diri kita gitu. Jadi otak kita calm
calm down, kita calm downin. Kita relaxin gitulah pokoknya otak kita gitu guys. Nah yang ketiga ini guys yang susah gitu, yang biasanya orang susah banget ya. Jadi kelingan itu harus kamu terima guys, gitu loh, harus kamu terima, biarin aja. Tadi kan udah masa bodoh, udah afirmasi positif. Ini yang ketiga ini memang agak susah. Kamu tuh selama kelingan itu kamu masih, aduh gue kenapa kelingan sih, aduh gue nggak terima nih, aduh gue begini. Kalau kamu masih benci sama kelingan itu, dia akan datang terus guys, dia akan datang terus. Jadi ada otak kecil kita ya, yang namanya itu amigdala gitu. Jadi dia kalau ada rasa di tubuh kita, sensasi yang ya apa aja gitu, misalnya dari lambung atau dari apa aja gitu, tubuh kita mengeluarkan memberitahu bahwa aduh gue nggak enak nih. Nah si amigdala ini nih, otak kecil kita ini, dia akan memberikan memberikan ketakutan gitu. Sebenarnya dia bagus juga, dia justru yang membuat kita hidup gitu loh. Karena kenapa ya, kita jadi misalnya ada sesuatu yang aneh gitu, aduh jangan-jangan ini kayak misalnya makanan gitu ya, makanan terus udah berubah warna gitu, kamu jadi gue nggak mau makan, takut ini basi gitu. Nah itu sebenarnya dari amigdala itu, was-was yang seperti itu dari amigdala. Jadi sebenarnya bagus gitu loh, cuma kita nih udah amigdalanya udah nggak bagus gitu, bukan nggak bagus ya, maksudnya udah terlalu memberikan kecemasan yang tinggi. Karena kenapa? Karena pola hidup kita nggak baik gitu kan ibaratnya. Nih aku nggak mau kemana-mana lagi ya, ini masalah kelingan aja dulu deh biar kamu tuh ngerti. Jadi kelingan itu guys, kalau kamu nggak menerima kelingan itu sebagai sesuatu yang biasa aja, dia nggak akan pergi guys, beneran. Tiap hari akan kamu rasain tuh yang kayak gitu loh. Terus kamu kan nggak mudah juga kan untuk ngelupain si kelingan ini kan gitu loh. Jadi kamu setiap kamu merasa kelingan, ya udah biarin aja gitu. Jangan dimaknai sebagai sesuatu yang akan mencelakai diri kamu, sesuatu yang akan mengancam nyawa kamu. Jangan dimaknain seperti itu. Yang kedua afirmasi, dan yang ketiga pokoknya kamu harus nerima si kelingan itu. Itu harus nerima. Selama kamu tidak bisa nerima, dia akan datang terus guys, percaya. Aku setelah udah menerapkan metode itu, ya udah gue kelingan, yang ada malah aku pergi olahraga tadi kan gitu loh. Nah pada saat olahraga kan mengeluarkan hormon bahagia gitu ya, terus aku biarin aja gitu si kelingannya itu, biarin aja, gue pasrah dan gue udah terima gitu loh. Jadi semakin kita terima kelingan itu, jadi si amigdala ini berpikir gini, oh nih orang udah relate nih sama ketakutan yang gue kasih gitu loh. Ya udahlah, nggak gue kasih lagi. Begitu tuh biasanya tuh gitu loh. Bukan begitu biasanya, emang dari beberapa video, dari beberapa tulisan ya, aku kan karena aku dulu kan yang paling aku kesel itu emang kelingan gitu kan. Jadi aku banyak banget pelajarin tentang kelingan. Ya itu rata-rata conclusionnya itu adalah itu, bahwa kamu harus nerima. Apalagi kalau kelingannya ini disebabkan oleh si psikosomatis ya gitu loh. Ya itu terima guys, selama kamu tidak bisa terima, nggak akan bisa gitu. Dan aku baru bisa terima kelingan ini, aku juga lupa ya, mungkin 2 bulan 3 bulan gitu-gitu deh kayaknya. Memang lama gitu loh, lama. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang aku udah bisa menguasai si kelingan itu. Ya si amigdala aku kayak udah males gitu loh, udah males. Aduh si Ani udah ngerti nih kalau ini cuma kelingan doang, ini nggak akan membuat dia mati, ini udah nggak menakut-nakutin dia lagi, udahlah nggak gue kasih. Begitu guys gitu loh. Emang udah begitu. Jadi kalau kamu nanya kelingan kak, terus atau kelingan bu, kelingan dek, terus aku harus gimana ya? Enggak ada yang harus gimana, kecuali kamu terima rasa kelingan itu. Jangan dimusuhi, kamu terima aja, itu akan hilang guys. Karena ini penyakit, namanya penyakit mental gitu loh. Jadi selama kamu ngeluh terus gitu, aduh gua kelingan, dan kamu nggak suka, kamu kesel, itu akan ada di situ terus guys. Ini aku berkali-kali nih aku omongin nih. Jadi kamu harus menerima, cuma itu doang, nggak ada yang lain. Jadi kamu jangan pernah nanyain aku, kak aku kelingan terus obatnya apa, jangan pernah gitu loh. Kalau kamu vertigo itu ada obatnya, tapi kalau kelingan itu gak ada obatnya guys. Percaya sama aku, obatnya itu cuma mental kamu dikuatin doang, itu doang gitu loh ya. Ini aku udah kupas tentang kelingan ya, jadi kamu boleh juga di video-video aku yang lain juga banyak tentang kelingan. Jadi mungkin aku juga takutnya ada yang kurang-kurang kata-kata atau gimana segala macam. Kalau kamu punya penyakit kelingan, cari video, jadi kamu masuk ke YouTube channel aku, terus kamu klik menu video. Nah di situ tuh kamu cariin aja tuh tentang kelingan, kamu bukain aja tuh video-video itu tentang kelingan. Karena takutnya aku ini ada yang kurang-kurang juga. Ini sudah aku tulis, cuma perasaan mudah-mudahan gak ada yang kurang, cuma takutnya ada yang kurang. Kamu cari tuh di situ. Tapi satu,
Kelayangan harus kamu terima. Selama kamu tidak bisa nerima guys, kamu gak akan bisa keluar dari kelayangan. Oke? Ketemu lagi di video yang lain dengan aku, Ani, di channel Olisa Istiqomah. Oke? Sampai ketemu lagi.